Oke, halo semuanya. Melanjutkan pembahasan yang sebelumnya mengenai langkah awal dan prosedur mengajukan gugatan atau permohonan ke pengadilan agama, ya, karena sebelumnya persiapannya sudah mulai membuat dan menyusun gugatan atau permohonan dan syarat-syarat lain, ya, yang sudah disiapkan dan dibawa dari rumah, ya. Maka selanjutnya tinggal datang ke pengadilan, dan setelah sampai pengadilan kita akan bahas ya apa selanjutnya yang harus disiapkan, datangnya kemana, ke meja berapa, dan lain sebagainya. Atau tata cara tinggal mendaftarkan perkara. Setelah pendaftaran perkara, nanti penetapan nomor, pemanggilan para pihak, setelah itu langsung ke agenda persidangannya, ya. Mediasi, agenda persidangan, pembuktian, setelah itu putusan. Untuk kali ini baru sampai mau mendaftarkan gugatan tersebut di pengadilan, ya. Jadi langkahnya gimana? Tata cara pendaftaran perkara dan pemanggilan pihak-pihak. Untuk di pengadilan agama itu dasar hukumnya atau hukum acaranya yang digunakan masih yaitu HIR dan RGB. Di situ disebutkan bahwa untuk gugatan atau permohonan, jika penggugat atau pemohon itu tidak bisa menyusun secara tertulis, maka bisa disampaikan secara lisan dan nanti akan disusunkan oleh pihak pengadilan. Namun biasanya untuk lebih lengkapnya Anda bisa menyusunnya sendiri dengan lebih baik, mungkin lebih lengkap Anda lebih baik susun sendiri secara tertulis. Untuk prosedurnya banyak sekali ya sekarang. Namun jika memang keberatan atau kesulitan, nanti Anda bisa konsultasi ke sini atau ke orang lain, bisa ya, seperti itu. Selanjutnya, untuk surat permohonan dan gugatan tersebut, ya, setelah sampai di pengadilan, syarat-syaratnya juga sudah dibawa, maka surat gugatan atau permohonan tersebut langsung didaftarkan ke meja 1 atau loket pertama biasanya di pengadilan, seperti itu. Nanti di meja 1 di situ akan menaksir biayanya yang harus dibayarkan atau biaya pinjarnya yang harus dibayarkan, dan biaya pinjar itu dibayar di awal atau dibayar di muka. Misalnya nanti ditentukan biaya pinjarnya nanti 1 juta dan putusannya nanti ternyata di putusan akhir hanya 600.000, maka sisa pinjarnya bisa diambil di kasir pengadilan agama tersebut. Oke. Untuk biaya pinjar itu menyangkut apa saja sih sebenarnya? Biaya penyelesaian perkara, ya, saksi ahli, juru bahasa, dan biaya sumpah, biaya pemeriksaan setempat, dan tindakan lain-lain dari hakim, administrasi, materai, itu termasuk nanti di dalamnya biaya pinjar tersebut yang harus dibayarkan di muka oleh pihak penggugat atau pemohon yang mendaftarkan gugatan atau permohonannya di pengadilan agama, seperti itu. Setelah dari meja 1, maka nanti langsung ke meja 2 yang akan mencatat register perkara. Nanti di meja 2 penggugat atau pemohon tersebut akan mendapatkan nomor perkara. Setelah itu, setelah dapat nomor perkara, di meja 2 nanti akan ditentukan siapa majelis hakimnya. Setelah itu menunjuk panitera penggantinya siapa. Setelah itu nanti majelis hakim akan ditunjuk, ya, dan minimal 1. Dan biasanya untuk perkara perceraian atau perkara di pengadilan agama itu untuk hakimnya jumlahnya ada 3, ya. Kenapa kok jumlahnya ganjil? Karena nanti untuk menentukan dikabulkan atau tidaknya itu nanti majelis hakim kan nggak mungkin kan genap. Kalau 2 versus 2 gitu kan, kalau misalnya voting 2 versus 2 kan berarti imbang. Jadi nggak boleh imbang, jadi jumlahnya harus ganjil, jadi harus menang, seperti itu. Nanti setelah hakim sudah ada, panitera sudah ada, nanti baru ada penetapan jadwal sidangnya oleh panitera dan pemanggilan para pihak. Oke, itu tadi mengenai pendaftaran perkara dan permohonan di peradilan agama sesuai dengan hukum acara peradilan agama. Ini sudah dilengkapi dengan kompilasi hukum Islam juga dan peraturan-peraturan agama lainnya, seperti itu. Nanti untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai pemanggilan para pihak, baik itu pihak tergugat atau termohon dan penggugat atau pemohon, kedua belah pihak akan dipanggil. Nanti ada konsekuensinya ketika tidak hadir seperti apa, hadir seperti apa. Seperti itu. Saya pikir itu cukup untuk pendaftaran perkaranya. Kalau masih ada yang kurang paham, silahkan Anda konsultasi di nomor WA di depan. Saya pikir itu cukup. Terima kasih banyak. Seperti biasa, semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.